Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa setiap Jumat pertama setiap bulannya kita menggelar acara Dialog Jumat bersama Ustaz Salman Al-Farisi dan Umi Irena Handono. Baik, tema dalam Dialog Jumat pagi ini bersama Umi Irena Handono dan Ustaz Salman Al-Farisi, temanya kafir. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam. Umi sehat Umi ya? Umi mesti jaga kesehatan Umi. Mondar-mandir ke pengadilan. Oke, silakan bareng yang akan menguraikan dulu siapa? Barangkali Umi dulu ya. Ustaz, buka dulu. Apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan, yang kami hormati Umi Irena Handono, yang akan memberikan kita ilmu pada hari yang berbahagia ini. Kepada pendengar radio Silaturrahim atau TV Rasil, semoga selalu dalam berkahnya Allah SWT. Dan kami juga mengucapkan syukur atas kabar gembira yang disampaikan oleh Pak Krisna bahwa salah satu imam besar di radio bergabung dengan Radio Silaturrahim. Semoga manfaat Radio Silaturrahim ini semakin banyak, amin, semakin baik, dan pula jangan berubah dari khittah, yaitu Islam yang satu. Saya selalu berdoa itu agar Rasil ini mempertahankan itu sampai sebesar apapun nanti Rasil, bahwa kita tetap menjadi pengajak atau mengajak semua orang menjadi umat Islam yang satu, bukan umat Islam yang tercerai-berai. Kita doakan semoga niat ini dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siapa tadi namanya, Pak? Bapak Malik Syafi'i. Pak Malik Syafi'i. Dia mengumpulkan dua nama imam. Imam Malik dan Imam Syafi'i. Berkahlah mudah-mudahan. Orang besar. Dua imam juga. Hari ini insya Allah kita akan berbicara mengenai kalimat yang agak seram kedengaran, tapi bila dibahas secara ilmiah nanti akan ketahuan makna sebenarnya apa, ya kan? Kafir itu apa sih maknanya? Tentu mungkin nanti kita dengar dulu dari Umi Irena apa yang ingin dibawa, kemana kita membahas kalimat kafir dalam konteks terutama inilah hari-hari kita ini yang luar biasa sekali, kondisi Republik kita yang kita cintai ini. Nanti coba kita dengarkan. Saya kira persilakan kepada Om. Ya, alhamdulillah, banyak terima kasih kesempatannya Ustadz dan Pak Krisna. Pemirsa radio dan televisi Rasil yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah. Amin. Demikian hiruk pikuk yang terjadi, tapi insya Allah bagi orang beriman tetap tenang. Betul. Hal ini, kalimat kafir ini menjadi demikian mempersona tanda kutip ketika sidang kasus penistaan agama tanggal 24 Januari 2017. Di situ terdakwa yaitu Ahok dengan sangat emosional merasakan tidak terima karena dia disebut kafir. Jadi ini adalah kaitan dengan surat Al-Maidah ayat 51. Jadi dia merasa dia diperolok kafir. Nah, apa sih kafir itu gitu kan ya? Kenapa dia merasa diperolok? Jadi kafir itu sebenarnya apa? Gitu. Nah, kita tahu sebagaimana Allah berfirman baik di dalam surat Ali Imran ayat 28, Ustaz lebih tahu dari saya. Surat An-Nisa ayat 144, surat Al-Maidah ayat 57, dan tentu surat Al-Maidah ayat 51. Yaitu memuat larangan Allah menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Nah, kemudian orang Kristen nggak mau disebut kafir. Kalau bagi kita, makna kafir adalah
mereka-mereka ini yang tidak memeluk Islam, tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allahumma sholli kafir. alaihi wa alihi. Gampang gitu kan. Jadi orang di luar Islam, orang yang tidak mengaku, walaupun dia menyatakan dia bertuhan, dia menyembah kepada Allah, misalnya ya, ini dengan pemahaman mereka gitu. Tapi ternyata yang mana ini yang dia sembah itu kan? Betul. Nah, padahal kalau kita ini menyembah kepada Allah yang ahad. Iya. Nah, kalau mereka menyembah kepada Allah yang bukan ahad. Ada Dan itu beberapa, ya ya. ada beberapa. Tapi mereka menyatakan mereka orang beriman gitu. Jadi menurut pemikiran mereka, kafir itu adalah orang yang tidak beriman. Ini pikirannya si terdakwa nih. Jadi mereka berpikir bahwa Ahok menyatakan dia orang beriman. Orang beriman kepada siapa? Dia percaya kepada Tuhan Yesus yang dia sembah. Nah ini. Kalau kita menyatakan bahwa Allah itu ahad, nah ajaran Nabi Isa alaihissalam nggak seperti itu. Di Injil ada nggak istilah kafir? Nah ini dia. Ini dia yang saya tunggu-tunggu. Jadi ternyata Pak Krisna di dalam Bible itu ada penyebutan kafir itu 3 kali. Ini yang harus kita ketahui. Letaknya di mana? Letaknya di dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 9. Bilangan 23.29. Di situ disebutkan, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka, lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Nah, ini adalah jangan lupa kalau kita beda ya. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi kemudian kalau kita ingin memahami, ada kitab tafsirnya. Tapi kalau di dalam Bible, mohon maaf, antara konsep tafsir, konsep terjemah, ya itu tidak sama persis dengan kita. Contohnya ini untuk jelasnya ya. Bilangan pasal 23 ayat 9. Kalau mengikuti terjemah dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, seperti yang saya tadi bacakan. Kafir ya? Kafir. Nah, tapi kalau kita kembalikan pada kitab yang lebih tua, kitab yang lebih tua, King James Version, KJV, King James Version. Di dalam bahasa Inggris, saya ambilkan yang bahasa Inggrisnya. Karena bahasa Indonesia itu kan menerjemahkan dari bahasa Belanda, ada juga menerjemahkan dari bahasa Inggris. Injil atau Bible yang beredar di Indonesia. Iya. Yang sekarang digelar Alkitab itu. Betul, dan saya nggak mau pakai istilah Alkitab. Ya. Karena Alkitab itu adalah salah satu nama daripada Al-Quran. Dan mereka punya target adalah menyatakan semua agama sama. Kasus ini juga begitu. Nah, Bilangan itu kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai Numbers. Numbers 23 ayat 9. Ya. Tadi kan Bilangan 23 ayat 9. Di sini terjemahnya, for from the top of the rocks I see him, and from the hills I behold him. Lo, the people shall down low, and shall not be rock among the nation. Jadi di sini perhatikan kata kafir dalam Bilangan pasal 23 ayat 9 itu tambahan dari LAI. Jadi di sini nggak ada kata kafir. Numbers 23 ayat 9. Tapi kata kafir itu adalah tambahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian yang kedua, kita buktikan lagi. Jadi tadi kan berarti nggak ada tuh ya. Ada 3, ternyata setelah dipretelin dari King James Version-nya nggak ada. Kan? Sekarang tinggal 2. Matius pasal 5 ayat 22. Redaksinya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir,
harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini pun terjemahan daripada Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, sekarang kita pakai King James Version. Karena apa? Induknya kan menerjemahkan dari King James Version. King James Version ini diterjemahkan berbahasa Indonesia menjadi LAI kan gitu. Nah, sekarang kita lihat King James Version. Matthew 5:22. But I say unto you, the whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the twofold, shall be in danger to hellfire. Ini King James Version. Ternyata kata kafir di Matius pasal 5 ayat 22 oleh terjemahan LAI itu berasal dari kata bahasa Aram, yaitu dari kata raka. Jadi ini kalau kita ambil dari King James Version tadi, karena sekali lagi LAI ngambilnya dari King James Version. King James Version ngambilnya dari mana? Ternyata itu ambil dari raka. Raka itu dari bahasa Aram, maknanya adalah bajingan, mohon maaf, atau orang goblok. Nah, kalau bahasa itu bahasa Aram ya. Kalau bahasa Yunani bagaimana? Karena Injil itu kan sejarahnya dari bahasa Aram, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Baru kemudian diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain lagi, Inggris, Belanda dan sebagainya, barulah ke Indonesia. Nah, dalam bahasa Yunani disebut rahas. Rahas adalah hal-hal yang buruk. Ini hal yang buruk itu rahas. Kalau raka adalah maknanya adalah bajingan, orang goblok. Nah, ini lain lagi. Ini kan bahasa makna bahasa begitu ya. Tapi lain lagi yang dikatakan oleh web Kristen. Ada web Kristen, BibleStudyTools.com, dia menyatakan neraka mempunyai arti kata sia-sia. Ini udah beda. Raka tadi bahasa Arab maknanya bajingan atau orang goblok. Ya. Tapi menurut web Kristen mereka rubah lagi artinya, yaitu artinya sia-sia, kosong, tidak berharga. Nah, kemudian lebih lanjut lagi. Yang ketiga, ini kan sudah nggak ketemu juga nih ya. Yang ketiga, itu kita lihat dari kitab Galatia pasal 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau orang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ini pun terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Oke, sekarang kita cross check kan, kembali ke King James Version. Galatians pasal 2 ayat 14. But then I saw that they walk not uprightly according to the truth of the gospel. I said unto Peter before them all, if you, being a Jew, lives after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why complain to the Gentiles to live as to the Jews? Di sini kata kafir yang ada dalam LAI pada ayat di atas ternyata adalah terjemahan daripada Gentiles. Nah, Gentiles itu apa? Orang-orang yang dianggap di luar bangsa Yahudi, yang maknanya Gentiles adalah budak. Bisa juga bermakna kera. Jadi berarti apa? Orang kafir itu, kalau menurut yang ini, itu dikatakan adalah di luar mereka semuanya kafir. Di luar orang-orang Yahudi ini ya. Dan itu disebut kafir dari kata Gentiles. Itu siapa? Itu adalah budak atau kera atau anjing bahkan begitu. Nah,
Kesimpulan. Jadi sesungguhnya umat Kristen tidak memiliki terminologi kafir dalam perpustakaan Bible. Kata kafir adalah kata bahasa Arab yang masuk ke dalam kasanah kekristenan akibat proses penerjemahan Bible dalam bahasa Belanda dan Inggris ke bahasa Melayu. Nah, mana bahasa Melayu banyak mengadopsi dari bahasa Arab. Ya. Maka yang paling berhak menerjemahkan kata kafir adalah umat Islam. Dalam kasanah Islam, kafir bermakna siapa saja yang tidak memeluk Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi halus. Jadi orang kafir, orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Benar. Allah yang tauhid mereka ingkari. Betul. Rasulullah sebagai khataman nabiyyin mereka ingkari. Benar. Itu makna kafir. Tapi tadi itu makanya mereka ini seperti kebakaran jenggot disebut dengan istilah kafir. Kenapa? Karena mereka nggak punya pedoman. Kafir itu apa? Ada yang menerjemahkan sebagai budak, anjing, kera, gentle itu tadi. Terus ada yang mengatakan sebagai goblok, jadi maknanya kasar. Terus ada lagi yang menyatakan ya sebagai sesuatu yang buruk, yang busuk. Nah, padahal makna kafir adalah ingkar. Ingkar yaitu apa? Ingkar kepada Allah yang tauhid dan kepada Rasulullah sebagai khataman nabiyyin. Nah itu. Saya tadi ingin kita bilang Ahok lah dulu ya. Dia tidak diterima dibilang kafir atau saya yakin juga bukan hanya Ahok ini, semua orang Kristen bila dia beriman dengan kekristenannya dan dia quote unquote saleh dengan kekristenannya juga tidak mau dibilang kafir. Pasti mereka tidak mau dibilang kafir karena mereka merasa diri mereka beriman kepada agama yang mereka anut. Justru di pandangan mereka, saya kurang tahu juga apa benar ini ya. Di pandangan mereka terhadap kita sering disebut dengan domba yang sesat. Kan gitu ya. Saya kira istilah ini terminologi ini akan ada di setiap agama lah. Orang Buddha akan menganggap orang Yahudi juga kafir. Semuanya pasti begitu. Tapi bila ingin ilmiah, ilmiah dulu kita berbicaranya. Kalau bicara saya sebagai Muslim yang taat pasti menganggap orang yang di luar Muslim kafir. Ingkar karena mereka ingkar. Atau siapapun di agama manapun jika dia saleh di dalam agamanya, maka orang yang di luar agama dianggap kafir. Tentu dengan beda-beda istilah lah. Kalau orang Kristen yang sering saya dengar istilahnya adalah kita harus bawa ke kandangnya domba-domba yang sesat, kan begitu ya. Saya juga sangat tidak terima tuh kalau saya dibilang domba yang sesat. Dibilang domba yang tahu jalan aja aku nggak mau, apalagi domba. Gitu ya. Tapi saya walau bagaimanapun respect terhadap agama lain tetap saya berikan respect. Tapi bila diajak saya berbicara kafir ilmiah, ayo coba kita buktikan sama-sama ya. Kenapa akhirnya kita mengatakan kafir kepada orang yang tidak beriman kepada Allah sebagai Allah yang tauhid yang bilang atau Muhammad SAW? Kalau tidak dipelajari, pasti agama lain marah. Maka bila ada orang yang bukan beragama Islam yang mendengarkan kita, mana tahu Mia, Buddha pun dia, Yahudi pun dia, Kristen pun dia. Karena saya dengar ada pendengar kita yang bukan Islam. Saya mengajak siapapun belajar tentang kalimat kafir, tapi ilmiah, tidak pakai emosi. Ayo sama-sama. Karena sudah ada beberapa orang yang pelajarinya. Di antaranya Martin Lings mempelajarinya. Akhirnya apa? Masuk Islam. Kenapa? Setelah mempelajari istilah terminologi kafir ini kenapa sih diberikan oleh umat Islam? Nah, gitu. Ternyata begini, saya mau kasih sebuah cerita tentang orang yang beragama baik sebelum Muhammad datang. Supaya tahu kita ya. Jadi Yahudi tapi baik keyahudiannya sebelum Muhammad datang. Apa sih kondisinya? Nasrani sebelum Muhammad datang tapi baik kondisi Nasraninya. Saya kasih contoh satu. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Seorang pemuka agama Nasrani, di Madinah. Ahli sekali, mohon maaf bukan Nasrani, Yahudi. Ahli tahu apa macam, semua dia tahu. Bahkan sebelum Nabi lahir, Huyai ini
sering mengingatkan anak cucunya, sering mengingatkan sepupunya. Kita ini akan kembali kepada agama tauhid yang akan dibawa oleh keturunan Ibrahim nanti. Tapi memang anggapan mereka dan harapan mereka bahwa keturunan Ishak, bukan Bani keturunan Israel. Ismail. Nah, itu harapan mereka. Tidak salah mereka berharap begitu. Namanya juga sudah dipuji di kitab suci ini kan. Nah, ketika Huyai bin Akhtab mendengar Muhammad yang terpuji dan termulia ini datang ke Madinah, yang dikatakan Nabi ini, Huyai datang. Melihat semua ciri gelagat, bahkan sampai kedipan matanya pun diteliti oleh Huyai, Umi. Sebegitunya mereka kenal Nabi kita itu. Kalau Al-Quran mengatakan, sayangnya saya tidak hafal Al-Quran, di surah Al-Baqarah dikatakan itu. Sayangnya saya tidak hafal ayatnya. Yang hafal nanti, yang mendengarkan kita, ayo sampaikan ke SMS ke kita ya. Mereka lebih kenal kepada Nabi ketimbang dia kenal sama anaknya. Ketika Huyai kebetulan waktu itu Umi datang ke majelis Nabi di Kuba bersama saudaranya, tapi saya lupa namanya ini, Allah, saya lupa sekali ya. Saya lupa namanya. Setelah mereka lihat Huyai yang paling ahli. Setelah Huyai lihat beberapa menit sampai hampir setengah jam bahkan, dari semuanya, duduknya, apanya, makannya, semua dia lihat. Adiknya nanya, "Bang, kenapa terpelongo kau?" katanya. Istilahnya, gawat kita. Hilang garis kenabian dari kita. Dia bilang gitu ya. Terus apa respon kita apa, Bang? Apa kata Huyai? Sampai nyawa terpisah dari badan kita harus perangi dia. Dia namanya kafir. Padahal Huyai udah tahu. Huyai tahu persis, semuanya korek, semuanya udah di depan mata. Cuman permasalahannya apa, Umi? Enggak Yahudi. Orang Arab, itu dulu yang pertama. Orang Arab. Sementara Huyai ini tokoh yang selalu memperolok-olokkan Arab. Memang, sebentar, Huyai orang Madinah. Madinah tapi Yahudi. Sebentar, kita supaya ilmiah ini, saya nggak mau ngajak ini. Ilmiah nih, yang beragama lain boleh belajar tentang ini. Boleh belajar. Kalau salah yang saya sampaikan, jumpai saya di Rasil, boleh kita diskusi. Saya terima saya. Coba, apa yang terjadi Umi waktu itu? Lupa pula aku mau cerita. Allah, inilah pelupanya aku ini. Huyai binti Akhtab tadi bilang apa? Sampai nyawa, aku bilang gini, Huyai tidak terima karena orang Arab. Itu deh. Iya. Karena Huyai dulunya mengolok-olok orang Arab. Mencaci-caci orang Arab. Ini yang mau ku kasih benang merahnya. Wajar Huyai mencaci Arab. Kenapa? Karena Arab terlalu tenggelam sebelum ada Nabi kepada kemusyrikan. Saya ulang ya. Huyai ini sebenarnya anti musyrik. Kalau kita baca. Tapi anti musyrik perspektif Yahudi, kalau menurut saya benar Yahudinya Huyai ini. Jadi dia anti musyrik. Selalu dia ingatkan orang Arab Madinah, kalian ini saya ingatkan beramal soleh, sembahlah Allah yang Esa. Ini nanti setelah meninggal kalian akan dibahas, akan di ini. Loh, kapan kiamat itu terjadi? Apa kata Huyai? Apa kata Yahudi Madinah? Setelah nanti Nabi terakhir muncul dari sana. Dia tahu Umi muncul dari mana? Dia ahli sejarah Dalailun Nubuwah Al-Asfahani bercerita begitu. Banyak sekali bukunya. Kalau mau bukunya datang ke rumah. Dia tunjuk, kemana dia tunjuk itu Mi? Ke arah Mekah. Jadi udah tahu dia. Jadi Huyai, Bani Abdul Ashal, Bani yang lain ini sangat anti Arab. Kenapa? Karena Arab sebelum ada Nabi, jahiliyah, musyrik, jahat, bla 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 bla. Itu nggak bisa dipungkiri itulah. Memang begitu kondisinya kan? Mereka menyembah Lat, Uzza, Manat, sementara Yahudi pengennya mereka menyembah Allah. Perspektif Yahudi, Taurat perjanjian lama mereka kan masih ada perjanjian lama di detik itu yang masih terjagalah, tidak terkontaminasi. Kan dia sering caci orang Arab. Ternyata Nabi yang mereka agung-agungkan ini muncul dari Arab. Kecewa deh. Terpukul kali Huyai. Nggak bisa. Lain cerita. Jangan satu. Biar teman-teman yang ingin meneliti, saya sangat welcome ini. Aku nih agak terpukul sedikit demi hari ini. Bang Acit ngasih aku tema hoax. Kan? Udah aku baca tentang hoax, tentang kafir rupanya.
Aku tadi berusaha mengambil info kafir di mana, tapi teringat aku berkah Allah SWT. Yang salah mungkin Umi. Karena Tapi datang alhamdulillah ini, ingat baca-bacaan lama ini kan. Tapi kalau saya salah tolong diprotes karena takut saya salah. Ada juga Huwaisah, nama seorang sahabat Huwaisah Umi. Dia orang Madinah Huwaisah ini. Dia tidak percaya agama Yahudi, ketika dia dengar Nabi Muhammad bahkan dia tidak percaya. Nah, dulu kata Huwaisah, ada orang tua selain Huyai. Bukan Huyai ini, di Madinah. Dari suku Bani Abdul Ashal. Selalu mengingatkan ke orang Madinah. Baik-baik kalian. Hidup ini tidak hanya di sini. Begini, begini. Diingatkan tentang tauhid. Persis yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Terus orang Madinah, sama respon orang Madinah. Sampai orang Madinah itu menganggap ini Yahudi orang gila. Kenapa? Akan datang Nabi nanti dari sana yang akan memperbaiki kalian ini semuanya. Dan agamanya persis seperti yang kubilang sama kalian sekarang. Si bapak yang Bani Abdul Ashal ini, akhirnya kan Nabi sampai hijrah ke Madinah, Umi. Sampai kan? Orang kampung Bani Abdul Ashal ini menjumpai bapak ini, Pak. Sudah datang Nabi yang kau bilang. Dan kami sudah beriman. Kau? Bukan dia Nabi yang kumaksud katanya. Bukan dia Nabi yang kumaksud. Kan ini baru cocok terminologi kafir. Tentu orang Kristen, Yahudi apa enggak belajar ini. Bilang yang belajar ada banyak. Umi orang yang belajar tentang ini banyak. Aku udah menemukan komunitasnya beberapa orang, mereka belajar ini. Mereka baca ini tentu setelah aku membaca buku Muhammad yang ditulis oleh Martin Lings. Martin ini sebenarnya ingin memperolok-olok Islam. Dia meneliti Islam, ingin perolok Islam. Ternyata apa yang terjadi? Kebalikannya yang dia dapatkan. Karena terlalu sulit data yang kuceritakan ini, Pak Krisna, Bumi Irena. Yang kuceritakan ini, datanya banyak kali. Dan data ini, bukan yang ku bilang ini, Umi, bukunya bukan dikarang 200 tahun yang lalu. Ini pengarang-pengarangnya tahun 200 Hijriah, tahun 300 Hijriah. Abu Nuaim itu, Ibnu Hisham. Ini data-data konkret yang luar biasa. Bila ada orang yang berilmu pengetahuan ingin meneliti, pantaslah muncul istilah kafir. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah mengetahui kondisi Allah itu Esa, kondisi bahwa ada Nabi terakhir setelah Isa, sudah tahu mereka jelas, tapi tidak beriman. Bilanglah dia apa? Kafir. Yang artinya apa? Ingkar. Apa sih kalau bahasa Jawanya itu? Udah tahu tapi enggak mau gitu loh. Ya ingkar. Ya udah ingkar kan? Iya, ingkar. Jadi sebenarnya kafir itu artinya ingkar. Kenapa dibilang ingkar? Nah itu. Cuman memang saya sangat memahami kenapa orang Kristen Yahudi zaman ini tidak mau diterima bilang itu. Karena mereka mungkin tidak mau membaca sejarah. Saya persilahkan siapapun yang ingin membaca sejarah ini harus supaya tahu. Jangan sangka karena saya Salman ente kan agamanya Islam, makanya ente ngomong begitu. Mungkin ada yang menganggap begitu. Tidak, dengan senang hati, dengan kerendahan hati, saya siap itu ditanya. Ayo kita bahas sejarah-sejarah ini sampai ke atas. Nah, itu keren sekali kalau kita baca wilayah-wilayah sejarah-sejarah. Kenapa muncul terminologi kafir dalam Islam? Saya belum puas, harus saya sampaikan lagi yang lain. Karena terlalu banyak datanya di kepala saya ini tentang cerita yang kenapa harus ada muncul kafir. Itu cerita yang disampaikan Ustaz Salman ada nggak seperti dipahami nggak oleh? Nggak, jadi gini. Saat ini umat Kristen itu sebetulnya mereka nggak paham dengan agamanya sendiri. Wah, itu. Memang aku bilang tadi makanya harus ilmiah, harus dengan konteks keilmuan kita berbicara, maka di situ baru tenang kepala kita. Kalau enggak nanti ente domba yang sesat, ente aku nggak terima pula, aku bilang enggak, kita harus aku bilang ayo kita sama-sama membaca. Begini. Saat kekaisaran Romawi yang waktu itu Katolik kan Umi ya? Lahir Nabi itu kan bergetar singgasana dia. Bagi sebagian orang yang tidak begitu mendalam belajar sirah Nabawi langsung itu dhaif ceritanya, mungkin begitu dia bilang. Tapi bagi orang yang belajar jauh sirah Nabawi, apalagi membaca kitab-kitab karya-karya ulama-ulama lama, ini sangat keren data ini. Apa yang terjadi Umi? Saat bergetar singgasana itu, si kaisar ini, karena rajanya Romawi itu siapa sih namanya?
Kaisar kan ya? Herodes. Langsung menelpon pendeta yang paling dia percaya. Tapi setelah gini Umi, dia tanya dulu hulu-hulu balangnya. Di luar kau tadi gempa nggak? Enggak. Jenderal dia telepon, rumahmu gempa nggak? Enggak. Semua orang-orang menteri-menteri tanya, gempa nggak? Enggak. Wah gawat ini. Belum dia ceritakan, dia telepon pendeta yang dia percaya. Syekh, mohon maaf, kau pernah cerita bila singgasanaku bergetar, ada nabi yang akan datang. Kenapa? Bergetar hari ini. Jatuh telepon itu, istilah ini. Jangan nggak ada ceritanya kayak gitu ya. Waduh gawat. Pasti dia sudah datang. Ini catat dulu ya. Itulah dialog antara Raja Romawi dengan pendeta yang dia percaya. Pasti dia sudah datang. Kan datang surat Rasulullah ke Romawi, Umi. Nanti kan setelah, berarti itu surat dikirim umur Nabi udah 58 tahun setelah cerita ini, datanglah surat Nabi ke raja itu. Apa yang terjadi? Dia kumpulkan semua pendeta-pendetanya. Apa dia bilang? Saya beriman kepada Muhammad. Bagaimana dengan kalian? Apa jawab pendetanya? Saya tidak mengikuti kau raja. Semuanya bilang begitu. Kenapa? Kekecewaan pendeta ini tadi. Karena datangnya dari negara Arab. Nah, perlu juga, kenapa sih pendeta anti sekali waktu itu sama orang Arab? Harus kita bahas juga, harus fair. Memang Arab waktu itu bengak. Nah, itu aku bilang. Loh, nggak ada peraturan di Arab. Boleh dibaca. Tapi tidak saya pungkiri bahwa ada sifat-sifat terpuji di Arab waktu itu ada. Memuliakan tamu, pemurah ada. Tetapi yang lainnya, boleh baca ini di Rahikul Maktum, karyanya Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri, atau boleh baca ini di Sirah An-Nabawi Abu Hasan Ali An-Nadawi, supaya saya tidak sembarangan ngomong dianggap ya. Arab itu luar biasa bejatnya, bodohnya, tata-apanya, sangat-sangat tidak ada. Maka Romawi benci, Persia benci, Yahudi benci dengan kondisi Arab ini. Maka Arab harus berterima kasih sekali sama Allah SWT karena Nabi dipilih dari mereka. Nah, itu ya, harus berterima kasih sekali sama Allah SWT. Nah, jadi kebencian pendeta ini wajar sebenarnya. Kenapa? Masa sih ibarat Daud waktu itu, masa sih kami harus beriman sama Jalut, kata orang umatnya kan, kecil apa macam. Nah, ini ada Al-Quran sebenarnya. Sayangnya lagi saya tidak begitu hafal Al-Quran, cuma ingat cerita. Saya ini hobi cerita, Umi. Jadi menghafal sulit, tapi kalau cerita saya ingat. Itu ya. Teman-teman yang hafal Quran mudah-mudahan bisa memunculkan ayatnya. Ada di Al-Quran diceritakan bahwa memang sulit sekali menerima pemimpin yang bukan dari orang terhormat. Contoh kita di Indonesia. Apa bisa Indonesia terima pemimpin presiden dari Medan? Kan gitu kan? Orang maunya orang Jawa terus, udah. Mohon maaf nih Umi orang Jawa. Kan? Itu yang terjadi. Mohon maaf kepada teman-teman atau pendengar Jawa. Bukan, saya ingin membawakan analogi. Kenapa sulit sekali pendeta Yahudi ini terima Arab waktu itu? Karena minoritas. Ini kan Indonesia lah contohnya. Apa bisa Salman Al-Farisi Hasibuan melamar jadi anggota presiden? Apa kata penasehat? Sulit kau menang di Indonesia ini. Kalau enggak, kau ganti nama kau. Salman Supono, baru menang kau. Mohon maaf lagi, bukan aku mengolok-olok. Bukan, supaya kita tahu logikanya kayak mana gitu loh. Supaya tahu kita logikanya kayak mana, Umi kan. Maka sulit diterima kan. Nah, itu juga pendeta-pendeta ini sebenarnya ada sedikit quote-and-quote kewajaran. Kenapa mereka tidak terima? Kenapa? Karena bangsa terhina ini. Bangsa terhina. Kayak Daud kemarin itu yang sebelumnya. Nggak mau mereka dipimpin oleh ini. Masa kami suku Goliat harus dipimpin oleh Jalut? Kecil apa, tak ada apa-apanya. Nggak bisa katanya kan. Nah itu sama. Maka kekafiran mereka itu banyak macam lah udah. Kalau kita bahas di sejarah ya. Nah itu akhirnya apa yang terjadi di Romawi? Kata pendeta takut juga. Kata raja takut juga dia. Kalau aku hanya ngetes kalian. Masih beriman kan tidak sama Injil. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak jadi dia memeluk agama Islam. Itu yang dinamakan apa, Mi? Kafir. Ingkarnya itu ibarat gini. Kalau udah tahu sejarahnya, aku bilang ini namanya kertas warna putih. Udah aku bilang gitu. Tapi karena Pak Krisna terminologi putih yang Bapak bangun selama ini bukan begini, tapi Bapak udah lihat benar-benar putih ini. Bapak bilang, enggak, itu biru. Yang terjadi sekarang itu. Maka tidak sebenarnya kasar istilah kafir itu kenyataan. Tapi bagi orang yang belajar, bagi yang menuntut ilmu. Makanya aku bilang Nabi itu bukan lalu kita bahas kan. Nabi
ingin mengislamkan semua orang waktu itu, yang pertama kali yang dilakukan apa? Pendidikan, ilmu pengetahuan. Kalau istilah Umi, Iqra. Kalau orang rajin baca, tidak marah dia itu. Malah yang Umi sampaikan ini tadi kan perbandingan bagaimana terminologi kafir menurut Islam dan menurut mereka. Benar. Kalau mereka kan beragam. Betul. Kalau kita kan intisarinya sama orang aja yang mengingkari. Tapi kalau mereka parah. Banyak kali kemana-mana Ada dia. yang orang dianggap goblok lah, dianggap bajingan lah, yang dianggap kacau lah. Iya, gitu kan. Islam, terminologi kafir dalam Islam hanya Halus banget. orang yang tidak mau beriman kepada Allah, juga tidak mau beriman kepada Rasulullah. Disebutlah dia ingkar, tidak menerima kebenaran. Kenapa? Karena sudah ada di kitab suci mereka. Kita baru bahas tadi Yahudi Nasrani. Iya. Kalau kita mau bahas di abad ke-5, ke-6 Masehi, maksud saya mohon maaf, maka di seluruh pemegang agama dan kepercayaan ada pesan Nabi akan datang. Bukan Yahudi Nasrani. Kita kasih cerita. Ini boleh cek di banyak buku, ini banyak sekali. Tapi Umi harus kitab-kitab lama, jangan kitab-kitab yang dikarang zaman sekarang. Ada seorang raja di Yaman namanya Saif bin Ziyazan. Ini saking sulitnya aku mengingatnya karena tidak siap-siap aku mengingatnya. Saif bin Ziyazan, kalau aku nggak salah ya namanya begitulah. Dia berhasil merebut kembali Yaman dari tangan orang yang menurut dia tidak bertanggung jawab. Karena dulu Ethiopia, Yaman ini dulu dianggap strategis, apa macam, pokoknya harus direbut lah. Tanah inilah yang dianggap pada waktu itu. Jadi berganti-ganti dari Toba, Ethiopia, Himyar, akhirnya pernah ke tangan Lakhni'ah, akhirnya ke tangan Saif bin Ziyazan. Aku mau bilang tentang Saif bin Ziyazan. Saif bin Ziyazan bukanlah orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Belum begitu ini apa, nanti coba kita cek agama kepercayaannya apa. Tapi Saif bin Ziyazan ini punya kitab turun-temurun dari nenek moyang. Nah, di Arab tapi Umi, Arab. Kalau diangkat ke atas dia masih keturunan Adnan apa gitulah, masih nyambung nyerempet dengan keturunan Ismail, tapi enggak jalur Rasulullah. Udah jalur ke miring gitu. Saat Saif bin Ziyazan menguasai kembali Yaman, itu Abdul Muttalib sudah ada. Datanglah Abdul Muttalib sebagai ketua Mekah ke Yaman untuk mengucapkan selamat kepada Saif bin Ziyazan. Kenapa Abdul Muttalib datang? Dia ikut berbangga karena Yaman kembali dikuasai oleh Arab. Bukan yang lain. Karena kan Ethiopia apa macam Arab. Dan menurut Abdul Muttalib, Saif bin Ziyazan untuk ukuran saat itu adalah orang yang adil lah istilahnya. Orang yang baik. Datang Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib datang bersama rombongan, luar biasa raja ini bilang, selamat datang sepupuku. Berarti ada hubungan darah nih. Terus saya cek memang oleh ahli sejarah, masih nyerempet, ku bilang tadi, keturunan mereka di atas. Tapi jauh. Saif bin Yazan ini terpesona melihat Abdul Muttalib. Lama dia perhatikan Abdul Muttalib. Setelah ngobrol ini dengan rombongan, dia bilang sama ajudannya, Saif, coba kau jumpai Pak Abdul Muttalib tadi yang berbicara tadi, untuk ngomong sama saya berdua. Udah ngobrol mereka tadi secara rame-rame, tapi aku pengen ngobrol dengan bapak itu berdua. Ajudan yang mendekati Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tentu senang sekali diajak berbicara oleh Saif bin Ziyazan, raja pula waktu itu kan. Akhirnya mereka, Abdul Muttalib, saya mohon maaf nih ada yang ingin kuceritakan sama kau. Di kitab saya, orang turun-temurun dari om moyang saya ada cerita begini. Apa kan? Jatuh Abdul Muttalib memegang kaki Saif bin Ziyazan. Mohon maaf raja, semua yang kau ceritakan itu ada di cucuku yang baru 2 tahun umurnya. Umur Nabi waktu itu 2 tahun. Nah, itulah makanya aku ajak kau ke sini Abdul Muttalib. Ciri fisik neneknya atau kakeknya itu pun ditulis di kitab yang turun-temurun dari nenek moyangku itu. Ada semuanya di dalam diri kau. Jaga cucumu itu baik-baik. Saya tidak berani memastikan. Tetapi dari kitab yang kupegang ini, kaulah kakeknya itu. Dan bentar lagi kau akan meninggal katanya.
Oh, ternyata apa yang terjadi? Betul ramalan itu. Tapi Said bin Yazan bilang, kalau aku hidup saat dia sudah diutus, aku akan datang ke kota hijrahnya Yathrib dan aku akan beriman. Tahu dia. Tapi Said bin Yazan meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Kalau kita bongkar cerita ini banyak kali. Nah, di antara mereka ada yang beriman, Said bin Yazan. Ada yang ingkar, tadi itulah kafir. Orang Yahudi pun, kita harus cerita. Tadi yang kuceritakan orang Yahudi yang kafir semua kan? Ada tidak orang Yahudi yang tidak kafir akhirnya? Ada. Namanya Abdus Salam. Abdus Salam ketika ketemu Nabi, sebentar Muhammad, sebelum aku beriman kepada kau tentang apa yang kubaca di kitab suciku dan ada di dalam dirimu, aku bertanya kepada kau 3 hal. Kalau kau bisa jawab, berarti kau memang Nabi. Karena 3 pertanyaannya hanya Nabi yang bisa jawab. Sayangnya aku agak-agak lupa pertanyaannya apa. Nah itu. Ada pertanyaannya itu, apa nanti penduduk surga makan apa nanti? Pertama kali yang dihidangkan kepada penduduk surga apa? Terus, kalau anak lahir mirip ke ayahnya pakai ibunya. Itu yang kedua. Yang ketiga ini lupa Allah. Cukup kemiripan di tanda-tanda badan. Mukanya. Inilah, mohon maaf karena aku tidak baca itu tadi pula. Aku ini pelupa kan, gitu. Ada 3 pertanyaan kata Abdul Salam. Kalau kau bisa jawab 3-tiganya, sekarang aku bersyahadat. Tapi kalau kau nggak bisa jawab, maka ciri-ciri yang ada padamu palsu. Masih galak itu Abdul Salam sama Nabi. Turun Jibril dibisikkan. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Baik Jibril. Nabi kita bilang apa? Abdul Salam. Jibril barusan saya datang dan mengatakan, mohon maaf Jibril itu nggak suka aku katanya. Ada di Al-Baqarah juga diceritakan. Orang Yahudi itu tidak suka Jibril. Yang hafal Quran tahu ayatnya di mana. Cuman aku lagi-lagi tidak hafal Quran. Tapi ada di Al-Baqarah itu cerita bahwa orang Yahudi tidak suka Jibril. Tidak suka Mikail. Dua-duanya nggak suka dia itu. Kok kasih malaikat yang lain aja? Kenapa Jibril aja kayak gitu kan? Kayaknya tipikal Yahudi ini memang nggak suka orang lain terkenal kayaknya. Dia maunya dia yang terkenal gitu kan? Jadi kata Nabi, yang pertama jawabannya ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Tersungkur Abdus Salam. Bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Tapi Muhammad, kau akan menghadapi cobaan yang besar kalau menghadapi orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka itu orang yang suka mengingkari kebenaran. Itulah istilahnya. Kafir tadi muncul. Kalau nggak percaya kau silahkan. Baik Abdul Salam, sekarang rahasiakan keislamanmu. Kumpul dulu orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah ini di satu aula. Ada apa? Pokoknya kumpul aja dulu. Abdul Salam belum mengumumkan keislamannya. Dikumpul nih pakai WhatsApp. Kumpul semuanya di sini. Hadir semuanya kan? Saudara-saudaraku, saya ini Muhammad bin Abdullah ingin menanya kepada kalian, siapa sebenarnya Abdul Salam menurut kalian? Siapa perwakilan yang ingin jawab? Saya Muhammad. Baik. Siapa Abdul Salam? Oh, Abdul Salam itu ulama kami, orang suci kami yang kami ikuti, semua permasalahan selesai di Abdul Salam. Pokoknya dia adalah pemimpin dan terbaik kami. Wah, jadi bagus dong Abdul Salam. Bagus. Lebih bagus dari ente. Mungkin dia jawabannya kan? Baiklah. Abdul Salam, keluar kau. Keluar Abdul Salam ke podium. Ayo. Pertama kali ucapkan Abdul Salam apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata orang Yahudi? Muhammad, mohon maaf, dia pengkhianat, bukan pemimpin kami. Bubar orang Yahudi itu. Itulah tadi kafirnya itu di situ, keingkaran itu di situ. Kenapa? Kebenaran yang di depan mata dia pun udah jelas di depan mata dia, tidak dia terima. Inilah maka muncul terminologi kafir. Tapi ku bilang kepada teman-teman yang mendengarkan kita yang bukan Islam, tidak usah marah sama saya. Saya mengajak kepada kawan-kawan yang tidak agamanya Islam, silakan dipelajari, mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kalau enggak juga, setidaknya kawan-kawan memahami kenapa muncul terminologi kafir dalam Islam. Itu bukan sebuah kebencian, itu kenyataan yang disampaikan. Kalau saya mau sampaikan ceritanya lagi, masih ada waktu nggak itu? Masih. Tapi Umi nggak jadi ngomong akhirnya. Nggak apa-apa. Jadi artinya dengan pemaparan sejarah ini ada solusi, bukan tidak ada solusi. Betul. Ada solusi. Kalau tidak mau dinyatakan sebagai orang kafir, ayo beriman, masuk Islam. Betul. Terima hidayah Allah. Makanya. Saya kira Umi Irena ini contoh nyatanya kan ini. Ini kan contoh nyatanya. Kita perlu bikin season bahwa kenapa sih Umi Irena akhirnya memilih Islam, itu perlu itu. Karena kan tadi
Abdus Salam memilih Islam karena ilmu pengetahuan kan? Iya. Dia tanya Nabi 1, 2, 3 dapat. Akhirnya dia betul-betul Islam. Said bin Yazan karena mengetahui. Tapi ada juga memang orang yang sudah tahu tidak mau. Ya, sumum bukmum. Iya. Sumon, bukmun, umyun. Fahum la yarji'un. Maka mereka tidak akan mungkin kembali. Saya kira kalau orang yang beragama bukan Islam ketika melihat sosok Umi Irena Handono, ya persis seperti sosok Abdus Salam tadi. Yang akhirnya masuk Islam. Atau gini, aku kasih satu lagi, Umi. Ka'bul Ahbar. Ini kan masyhur. Ya, Kalau ini masyhur, ini orang tahu pasti. Ka'bul Ahbar ini dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat saleh dalam Yahudi. Saleh habis-habisan dalam Yahudi. Dijaga anaknya ini betul-betul. Tapi kata Ka'bul Ahbar, aku heran. Setiap ada bab di beberapa pelajaran Injil ataupun Taurat kami, selalu ayah kami melompat bab itu. Dan kulihat yang bab itu digunting sama dia, disimpan di dalam peti. Karena dia ayahku dan aku diajarkan untuk tidak boleh durhaka sama ayah, jadi tidak berani saya membuka peti itu isinya apa. Saya sudah dengar tentang Muhammad, tapi karena ayahku, tetap aku bersama ayahku. Kata Ka'bul Ahbar. Meninggal ayahnya ini. Tapi setelah Nabi meninggal, dia bukalah peti itu tadi. Ternyata isinya apa? Persis apa yang ada di buku itu, itulah yang ada di dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'bul Ahbar orang yang mendapat hidayah, bukan seperti ayahnya. Ayahnya tetap dengan keyahudiannya kan? Ka'bul Ahbar orang yang mendapat hidayah dari Allah SWT. Keluar dari garis kafir, dia menemui sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apa yang dilakukannya? Dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Ka'bul Ahbar menjadi gurunya para sahabat dalam ilmu kristologi. Dalam ilmu kristologi, Ka'bul Ahbar adalah narasumber para sahabat. Nah, ini contoh bahwa apa yang dilakukan oleh Umi Irena, atau ada Ustadz Nababan, mungkin Umi kenal juga kan, atau ada beberapa asatidz kita, ada Felix Xiao kalau saya tidak salah, beliau juga dari Nasrani awalnya, yang mendapatkan hidayah setelah kebenaran itu nyata diterima. Apa yang dicontohkan Ka'bul Ahbar atau Abdus Salam. Tetapi sampai hari ini ada yang mencontoh Huyai bin Akhtab yang mengatakan selama hayat di kandung badan Muhammad akan kuperangi, kan gitu ya. Itu sampailah hari ini ada. Sampai itu yang dinamakan oleh Islam dengan kafir. Sekali lagi, istilah kafir bukanlah istilah kebencian, tetapi istilah kenyataan. Tapi bila ada yang tidak bisa terima, boleh jangan ngamuk, belajar. Kalau dipelajari, aku yakin dapat hidayah. Itu ya kalau dipelajari. Itulah mungkin yang bisa kita cerita. Betul. Jadi menarik. Masya Allah. Baik, teman-teman, kita break dulu. Nanti setelah ini kita akan melanjutkan dialog Jumat ini. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.